Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami si Malabapis. Pada video ini izinkan kami menyampaikan sebuah ulasan singkat, ya mungkin hanya 3-4 menit saja, tidak panjang-panjang teman-teman semuanya. Jawab pertanyaan dari salah seorang teman yang katanya bahwa di kolam budidaya ikan nilanya itu, ikan-ikannya itu sering ngapung. Jadi ngapung, nggak nafsu makan, bahkan tingkat kematiannya cukup tinggi. Padahal teman kita ini sudah mengikuti metode budidaya dari berbagai konten YouTube, termasuk salah satunya dari si Malabapis. Pertanyaan atau keluhan dari teman kita ini, karena kami yakin sekali bahwa teman-teman juga mungkin pernah mengalami hal ini. Baik, penjelasannya seperti ini. Ikan kondisinya mengapung dan tingkat kematian tinggi, tidak lincah dan tidak sehat, sudah bisa dipastikan bahwa faktor yang mempengaruhinya adalah air yang tidak standar atau air yang tidak sesuai dengan habitat ikan tersebut. Sejatinya bahwa ikan pada kolam-kolam budidaya akan memperlihatkan perilaku yang sehat, lincah, agresif, dan nafsu makannya tinggi. Apalagi dengan metode biovlog ini, bisa dibilang ikan tersebut memiliki nafsu makan yang berkali-kali lipat. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah, apabila di kolam teman-teman mengalami ikan mengapung, kalau sudah mengapung, sudah pasti ikan tersebut tidak nafsu makan. Dan akibatnya maka akan gampang terserang penyakit, stres, dan akan meningkat tingkat kematiannya. Penyebabnya adalah pertama, oksigen yang kurang. Ini hasil pengamatan yang kami lakukan dan hasil kami belajar ke beberapa petani yang ada di lapangan. Apabila terjadi kasus seperti ini, maka dipastikan kolam tersebut oksigennya kurang. Jadi, aerasi teman-teman itu terlalu kecil atau tidak seimbang antara kubik air dengan jumlah titik aerasi. Walaupun teman-teman sudah merasa nih aerasinya gelembungnya gede nih, kenceng nih. Ya tapi kalau kolamnya luas, itu nggak imbang. Jadi harus disesuaikan. Kira-kira untuk aerasi 140 liter per menit, ya ini silakan teman-teman hitung sendiri. 140 liter per menit itu efektif untuk kolam ukuran air sekitar 7-8 kubik saja. Nanti tinggal dibagi, berarti kalau satu kubiknya berapa? Tinggal dibagi saja, 140 dibagi 8. Nanti ketemu per kubiknya idealnya berapa. Jadi ketika teman-teman udah tahu dalam satu kubik air itu butuh aerasinya berapa liter per menit, teman-teman bisa memperhitungkan. Kalau misalkan beli pompa aerator, itu dilihat pressure-nya itu berapa. Kemampuan dia menyemburkan oksigen atau udara atau angin ke dalam air itu berapa liter per menitnya. Dicocokkan. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya rumus standar 140 liter per menit untuk 7-8 kubik, kita anggap saja 8 kubik, berarti ketika kolam teman-teman itu 16 kubik, berarti butuhnya sekitar 280 liter per menit. Seperti itu teman-teman. Kita berbicara air. Yang kedua, setelah teman-teman merasa, oh ini kita udah kenceng banget, kita pakai supercharge nih, kolam hanya ukuran 4x5 meter, pakai supercharge-nya misalkan 1,5. Wah udah meledak banget tuh airnya. Nggak mungkin kalau dari oksigen, nggak mungkin. Lalu dari apa? Bisa jadi faktor penambahan senyawa-senyawa atau aplikasi dari teman-teman berlebihan. Misal, molasenya kurangin, jangan banyak-banyak. Atau probiotiknya. Atau bisa jadi penambahan dolomit dan garamnya. Oh enggak, ini pas, standar banget. Dulu juga kayak gini. Ya, ada teman kan berkelit tuh. Enggak, orang dulu kayak gini kok. Segini. Setiap kubik kita kasih garam 1 kilo. Molasenya 100 mili. Dolomitnya 50 gram. Kemudian probiotiknya hanya 1 gram. Dulu nggak ada pernah masalah, tapi kok sekarang ada masalah. Nah, kita melangkah kepada alasan yang ketiga. Coba teman-teman cek pH air tersebut. Jangan-jangan pH-nya itu rendah banget. Jangan-jangan pH-nya cuma 4. Asem airnya. Tentu ikan udah kewalahan gitu loh kan. Jadi ikan sudah sangat tidak sehat.
Seperti itu. Oke? 3 alasan itu saja. Yang pertama, kemungkinan besar adalah oksigen kurang. Yang kedua adalah terlalu banyak menambahkan aplikasi-aplikasinya. Karena kami juga pernah ngalamin dulu penambahan molase terlalu berlebih, airnya berubah berbau justru kayak gitu kan, terus ikannya ngapung, nggak mau makan. Pernah ngalamin. Bisa jadi yang kedua, penambahan aplikasi atau bahan-bahannya terlalu berlebih. Ketiga, bisa jadi faktor pH-nya yang anjlok. 3 itu saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Nantikan video-video kami selanjutnya. Kami akan mengulas setiap ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, yang tentunya ini mewakili dari banyak sekali keluhan dari teman-teman di luar sana. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.